Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Di kesempatan yang berbahagia ini, Kak Rizal masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan walafiat, sehingga Kak Rizal dapat menyampaikan materi bab 4 yang temanya adalah pemaaf dan toleransi. Apa kabar teman-teman semuanya, khususnya Ananda kelas 4? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tiada yang kurang dalam diri kalian, dan siap mempelajari materi-materi yang Kak Rizal ajarkan di bab 4. Baik teman-teman, nah kali ini kita sudah pertemuan yang kedua. Yang pertama melalui Zoom, yang ini sekarang kita melalui video YouTube Pesona Guru. Nah, sebelum kita belajar, teman-teman, siapkan buku tulis, buku paket Al-Islam. Khususnya kalian boleh membuka bab 4, materi tentang akidah. Nah, mari kita bersama-sama memulai dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Berdoa selesai. Baik teman-teman, setelah kita berdoa, semoga doa itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan pembelajaran ini dapat diterima dan mudah dipahami. Amin. Lanjut ke pembelajaran. Kita harus memahami standar kompetensinya teman-teman. Siswa mampu menerapkan pribadi pemaaf dan toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Kompetensi dasarnya, yang pertama mengetahui pengertian pemaaf dan toleransi. Yang kedua, dapat menyebutkan dalil yang berkaitan dengan pemaaf dan toleransi. Yang ketiga, mengetahui manfaat. Apa sih manfaat pemaaf dan manfaat toleransi? Nah, inilah materi yang kita akan pelajari. Nah, Kak Rizal akan menyampaikan dalilnya. Dalil manfaat toleransi. Nah, dan pemaaf. Diikuti teman-teman ya, dan teman-teman boleh menulisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'rid anil jahilin. Boleh dengan nada yang pelan. Khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'rid anil jahilin. Artinya, jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh. Dan teman-teman, dalil ini diperintahkan kita agar menjadi pribadi yang pemaaf, dan kita harus memerintahkan orang-orang mengerjakan yang ma'ruf. Ma'ruf itu yang baik-baik. Nah, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Yang bodoh itu yang tidak mau paham tentang ilmu, yang tidak ingin mengembangkan dirinya sebagai peserta didik, yang mempunyai kelebihan, dia tidak ingin mengembangkan ilmunya. Maka dari itu teman-teman, orang yang rajin, orang yang berusaha, niscaya akan yang lebih baik dibanding orang-orang yang pintar tapi malas. Selanjutnya teman-teman, dalil toleransi. Nah, dalil toleransi ini dalam Al-Quran surat Al-Kafirun ayat 6 ya, Al-Kafirun. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Lakum dinukum waliyadin. Sadaqallahul azim. Nah, surat ini menjelaskan tentang toleransi. Nah, pada masa Rasulullah, pemuka kafir Quraisy ini memerintahkan kepada teman-temannya untuk memusnahkan Rasulullah, dan sampai-sampai Rasulullah diberikan sesuatu yang dimana Rasulullah disuruh untuk tidak berdakwah lagi di kota Mekah. Nah, akhirnya turunlah ayat ini untuk memberi jawaban kepada kafir Quraisy di kota Mekah.
Langsung dibacakan, lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukkulah agamaku. Sinilah nilai-nilai toleransi yang dicontohkan oleh Rasulullah. Jadi Rasulullah tidak pernah mengusik agama satu kaum, tapi bagaimana Rasulullah mengatakan, untukmu agamamu dan untuklah agamaku. Jadi tidak ada penekanan kepada kafir Quraisy. Akhirnya kafir Quraisy pun tidak bisa melakukan apa-apa. Walaupun Rasulullah diberikan sesuatu, kalau kamu ingin meninggalkan ajaran Islam, kamu akan diberikan tahta. Kalau kamu tidak ingin berhenti berdakwah lagi, kamu akan diberikan sesuatu yang sangat besar. Tapi Rasulullah menolaknya dan tetap melanjutkan dakwahnya di kota Mekah. Nah, teman-teman, kita mulai ya. Kita pengertian pemaaf. Pemaaf adalah sifat suka memberi maaf atas kesalahan orang lain tanpa ada rasa benci dan dendam. Nah, teman-teman, ini pengertian yang gampang sekali kita pahami dan tapi sulit sangat kita kerjakan. Tapi kalau kita terbiasa memberikan maaf atas kesalahan orang lain, maka rasa benci itu tidak ada, rasa dendam pun akan hilang. Nah, Islam pun mengajarkan seperti itu. Maka perbaiki diri kita, maafkan kesalahan orang lain. Allah saja Maha Pemaaf, mengampuni dosa-dosa para hambanya dan ingin kembali ke jalan yang benar. Apalagi sesama manusia, teman-teman. Maka dari itu kita harus saling maafkan. Kita harus saling silaturahmi. Barang siapa yang saling memaafkan, saling silaturahmi, insya Allah Allah akan memberikan jalan dan membukanya rezeki yang tiada terhingga. Nah, yang kedua, teman-teman, apa sih toleransi? Toleransi yang biasa disebut dengan tasamuh, yaitu sikap menghargai pandangan atau pendirian orang lain yang berbeda dengan pandangan atau pendirian kita. Jadi teman-teman, manusia itu Allah ciptakan berbeda-beda. Berbeda juga pemikirannya, berbeda juga pendiriannya, baik pandangan. Dan dalam Islam kita harus saling menghargai orang lain, apalagi perbedaan dalam segi agama atau pendirian. Begitu juga dengan pandangan. Kalau kita punya pemikiran yang berbeda dengan teman-teman, itulah adalah suatu yang biasa. Nah, kata Islam adalah perbedaan adalah rahmat, ya teman-teman. Nah, Islam juga tidak menekankan untuk berdakwah secara keras untuk masuk Islam, dan kita harus menghargai perbedaan-perbedaan karena kita sebagai negara yang toleransi dengan agama dan perbedaan. Ya, teman-teman, bisa dipahami ya tentang tasamuh, toleransi. Yang bisa disebut tasamuh itu sikap menghargai pandangan atau pendirian orang lain yang berbeda dengan pandangan kita. Nah, kita di tangga kita ada yang beragama Islam, ada yang beragama non-Islam, baik itu Kristen, Katolik, Hindu, Buddha. Kita saling menghargai mereka. Kalau beribadah kita saling menjaga. Itulah namanya Islam. Islam itu rahmatan lil alamin. Bukan hanya diri kita aja, semua yang ada di lingkungan kita, kita harus menyayangi mereka, menghargai mereka, dan kita tampilkan sikap yang toleransi kepada sesuatu, baik itu agama, pandangan, dan pendirian. Paham teman-teman ya? Nah, manfaat. Adapun manfaatnya, pemaaf teman-teman. Pemaaf manfaatnya banyak sekali. Yang pertama, Allah memberikan balasan surga bagi orang yang suka memaafkan. Masya Allah, surga yang Allah janjikan, makanya sangat berat, tapi Allah berikan yang sangat luar biasa. Surga bagi orang yang suka memaafkan. Yang kedua, mudah memperoleh teman. Orang yang memaafkan dimanapun dia berada, temannya akan banyak. Yang ketiga, hatinya akan tentram, tidak ada rasa iri, tidak ada rasa dendam, maka Allah tentramkan hatinya. Yang keempat, dapat menyelesaikan perselisihan dengan mudah. Orang yang dingin, orang yang tenang, setiap permasalahan diselesaikan dengan mudah, tanpa ada rasa emosi, tanpa ada rasa yang meluap-luap, karena dia dingin dan dapat menyelesaikan perselisihan dengan mudah. Yang kelima, dapat menyambung silaturahmi yang terputus. Iya, manfaatnya itu. Orang yang gampang memaafkan tetangganya, teman-temannya,
akan mudah menyambung silaturahmi yang terputus dimanapun ia berada. Silaturahmi itu luar biasa ya teman-teman, bisa melalui telekomunikasi, bisa kita langsung bertemu langsung dengan teman-teman kita, bisa dimanapun kita berada. Makanya kita harus selalu menyambung silaturahmi. Yang keenam, dapat memperkokoh persatuan di antara kaum muslimin. Nah, kaum muslimin itu kaum yang luar biasa ya. Tapi kalau kaum musliminnya bercerai-berai, tidak ada persatuan, maka akan tinggal nama saja. Islam ini akan tinggal nama, tapi tidak ada kekuatan, tidak ada kekokohan, karena mereka saling tidak bersatu. Mereka saling bercerai-berai, tidak ada kekuatan. Maka itu Islam akan kuatkan persatuan di antara kaum muslimin dengan silaturahmi. Selanjutnya, toleransi. Nah, manfaat toleransi yang pertama, menumbuhkan sikap saling menghormati, ya. Kita saling menghormati, kita saling, yang kedua, menciptakan suasana aman, nyaman, semakin mempererat persaudaraan di antara kita. Itulah Islam. Islam itu cintakan kedamaian. Islam itu rindu akan orang-orang yang ada di antara mereka. Nah, semakin mempererat persaudaraan di antara kita itu akan semakin indah. Nah, indahnya perbedaan antara beragama, indahnya budaya, indahnya suasana yang nyaman dan aman di antara perbedaan kita saling beragama. Itulah Islam. Islam adalah rahmatan lil alamin ya teman-teman. Maka dari itu saling menghargai, saling menghormati, dan tidak ikut-ikut dalam hal sesuatu, baik akidah mereka. Kita boleh mereka sholat, kita melindunginya. Nah, melakukan kegiatan aktivitas, kita menghormatinya. Ya, mereka melakukan sesuatu yang luar biasa, yang besar, kita juga ikut bangga terhadap apa yang mereka kerjakan. Tapi kita tidak boleh ikut-ikut masalah kegiatan-kegiatan ibadah mereka. Ya teman-teman, nah itulah tentang toleransi. Toleransi tidak boleh berlebih-lebihan ya teman-teman. Nah, toleransi itu menghormati, saling menghormati, ya. Karena kita berbeda tauhid, berbeda akidah, kita hanya menghormatinya dan tidak boleh mengolok-olok atau bersikap keras kepada mereka, tidak boleh. Itulah makna toleransi dalam Islam. Nah, sebelum Kak Rizal tutup, Kak Rizal ingin bercerita tentang kisah Rasulullah SAW, yang dimana kisah ini sangat bermanfaat buat kalian, tentang pemaaf. Nah, Rasulullah pada waktu itu, di masa Islam masih tidak berkembang luas, masih sulit untuk menemukan umat di kota Mekah. Nah, Rasulullah berdakwah dan pergi ke suatu tempat ibadah, yaitu Ka'bah, di mana ketika Rasulullah melewati suatu tempat, di situ Rasulullah dihina dan diludahi oleh satu orang yang saya tidak sebutkan namanya, yaitu kafir Quraisy, ya. Nah, mereka selalu menghinanya. Satu orang ini meludahi Rasulullah setiap hari lewat, mengolok-olok Rasulullah. Nah, dan suatu hari Rasulullah lewat di tempat yang tidak berbeda, yang dimana ada seorang tersebut yang selalu menghina Rasulullah. Tetapi terheran dengan Rasulullah, apa gerangan yang terjadi? Kenapa orang-orang yang sering menghina saya, mengolok-olok saya, tidak ada di tempatnya? Ternyata Rasulullah mencari keberadaan orang kafir tersebut. Ternyata orang kafir tersebut sedang sakit, sedang jatuh sakit. Nah, baginda Rasulullah bukan mendoakan lagi, tapi dia mendoakan lebih baik. Malah Rasulullah menjenguknya, melihatnya, melihat keadaannya. Itulah hati Rasulullah yang penuh dengan pemaaf, ya. Jadi kok Yahudi tersebut akhirnya yang dulunya memusuhi Islam, memusuhi Rasulullah, dengan adanya sikap Rasulullah yang pemaaf tersebut, dan Yahudi tersebut memeluk Islam, subhanallah. Dan
Baik teman-teman, itulah tadi kisah singkat dari Kak Rizal tentang sifat pemaaf dari baginda Rasulullah Muhammad SAW, yang beliau memaafkan orang kafir tersebut, orang kafir Yahudi tersebut yang dulunya selalu menghina Rasulullah. Akhirnya karena sifat pemaafnya baginda Rasulullah, beliau langsung memeluk agama Islam. Nah teman-teman, Kak Rizal, sekian penjelasan Kak Rizal tentang pemaaf dan toleransi. Mohon dipelajari di rumah dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Rizal menyampaikan ya sedikit, sebagai seorang pelajar SD Lab School, jauhi sikap dendam, karena dendam itu adalah penyakit hati. Barang siapa memaafkan kesalahan orang lain, maka Allah akan memaafkan kesalahannya pada hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad. Nah teman-teman, sekian dari Kak Rizal. Kurang lebihnya Kak Rizal mohon maaf. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan, itu datangnya dari pribadi Kak Rizal sendiri. Bila ada kelebihan, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Selamat belajar. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.